Selamat malam teman-teman semua, selamat malam para hadirin dan hadirat semuanya. Kita jumpa lagi meskipun dalam Zoom untuk belajar kasih Allah. Untuk itu juga terima kasih kepada Diakon Bernard yang telah merelakan memsiapkan waktu untuk kita semua mendalami kitab suci. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Tolong Pak Santoso doa pembukaannya. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Mari kita awali pertemuan kita malam ini dengan mohon berkat dari bimbingan dari Allah. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh kembali kumpul di dalam acara bekal dari seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Bapa, malam hari ini kami akan belajar tentang kasih-Mu. Bagaimana kami mau mempersiapkan diri, mempersiapkan Paskah bersama Yohanes Pembaptis sebagai tema pertemuan kami malam hari ini. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu terlebih untuk Diakon Bernard pada malam hari ini yang mau menyampaikan sabda-Mu dan mulai menjadi pelajaran untuk kami semua untuk mempersiapkan diri di dalam masa-masa Prapaskah ini. Ya Bapak, sertailah kami semua yang hadir dan saudara-saudara kami yang belum hadir, kiranya mereka dapat bersegera berkumpul bersama kami di dalam pertemuan Zoom malam hari ini. Kiranya Engkau berkati pula segala sarana prasarana yang kami pergunakan dalam pertemuan ini, sehingga dalam pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar dan pesan-pesan yang Engkau akan sampaikan melalui Diakon Bernard dapat kami pahami dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, doa yang sederhana ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Marilah kita mulai acara ini. Waktu kami persilakan kepada Diakon Bernard. Silakan Diakon Bernard. Baik, terima kasih Opa Toto sudah membuka acara. Saya perkenalan dulu ya. Saya akan panggil yang hadir di sini Bapak Ibu saja supaya supaya merata dan supaya tidak ada yang karena melihat saya yang masih kayak anak-anak ini terus merasa sudah lebih dekat dengan Tuhan dari segi umur. Jadi saya akan panggil Ibu Bapak semua. Ibu Bapak sekalian, saya Bernard Rahadian. Saya seorang laki-laki, jelas. Lalu saya calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Dan sekarang saya itu tugasnya sebagai diakon. Saya bisa share screen kan ya? Bisa. Oke. Sebelum masuk ke materi, coba saya cek apakah saya simpan foto-foto saya ketika tak bisa. Adakah? Oh, ternyata tidak ada. Nanti kalau masih ada waktu saya carikan sebagai selingan. Ibu Bapak sekalian, semoga acara malam ini tidak dibawa dengan suasana yang tegang. Silahkan kalau mau sambil melakukan yang lain-lain, didengarkan juga boleh, tidak apa-apa. Saya diakon. Apa maksudnya diakon? Di dalam gereja ada 3
tingkat tahbisan. Tingkat yang paling tinggi, paling penuh itu tahbisan uskup. Di bawahnya tahbisan imam. Dan yang di bagian tingkat yang paling bawah ini, yang ketiga ini adalah diakon. Jadi dengan menyebut saya diakon, itu artinya saya sudah ditahbiskan di tingkat yang pertama ini. Sebagai sebuah tahap untuk sampai pada tahbisan imamah. Lalu tugas saya apa saja? Kalau dalam perayaan Ekaristi, tugas saya yang utama itu membaca Injil, lalu menyampaikan homili, khotbah. Selain itu, saya membantu pelayanan baptis, lalu juga pemberkatan-pemberkatan termasuk pemberkatan perkawinan. Jadi kalau nanti ada anak atau cucu ibu bapak yang ingin menikah dan nanti pas dapatnya saya, pemberkatannya sah. Hanya saja saya belum bisa memimpin perayaan Ekaristi. Saya belum boleh mengkonsekrasi tubuh dan darah Kristus. Saya belum boleh menerimakan sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Itu yang belum bisa. Perkara umur. Betul, saya masih muda. Muda banget. Kira-kira umur saya berapa? Ada yang bisa tebak? 17 plus. 17 Ya, plus kan, berapa, Pak? 17 plus berapa, Pak? 17 plus PPN apa? Plus PPN. 30 belum, Ibu. 17 plus PPN 10%. 26. 26. Oh, naik sedikit. 29. Ya, 27. Tahun ini saya 28. Ya kan? Betul kan? Masih muda banget kan? Masih muda yang itu. Setiap kali saya ngisi sesi dimanapun pasti ngomongnya begitu. Masih muda banget gitu ya. Ibu bapak, sebenarnya itu umur wajar kalau seorang frater itu lewat jalur seminari menengah. Jadi ketika Romo Romanus, Romo Tunjung, itu diakon, itu seumuran saya juga. Jadi karena saya pakai jalur seminari menengah, setelah 13 tahun dari SMA belajar, ya akhirnya sekarang saya di usia yang ke-27 tahun ini saya ditabiskan jadi diakon. Setelah selesai studi, selesai belajar. Belajarnya apa? Belajarnya filsafat dan teologi. Di mana? Di STF Driarkara. Dekat dengan kita yang di Kelapa Gading. Kampusnya ada di daerah Rawasari. Itu dulu perkenalan saya. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, saya paroki asalnya paroki Alam Sutra. Dan keluarga saya tinggal di Gading Serpong. Itu dulu. Adik saya 2 cewek semua. Dan dua-duanya sudah kerja. Ada pertanyaan? Dulu di Driakara pernah diajar sama Opa Toto enggak? Opa Toto pengajar Driakara dulu. Oh gitu. Omongan Paulus bisa aja. Wah itu berarti saya belum pernah ngalami Pak Toto ngajar di sana. Mungkin ya. Sekarang udah pensiun. Iya, sebelum-sebelumnya berarti ngalami. Ada pertanyaan lain? Kalau dirasa cukup, sekarang marilah kita sama-sama. Mungkin baik siapkan kitab suci kalau memang perlu, tapi saya sudah menyediakan teks nanti di slide, bisa diikuti. Kenapa saya memilih tokoh Yohanes Pembaptis untuk persiapan Paskah? Kalau dalam kalender liturgi gereja, Yohanes Pembaptis itu dibahas dekat-dekat dengan Natal. Karena dia memang hadir mendahului Yesus. Jadi sebagai persiapan untuk menyambut Natal,
kita juga merenungkan tokoh-tokoh di sekitar peristiwa Natal. Salah satunya Yohanes Pembaptis. Akan tetapi, dalam pembacaan saya, apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis itu tidak pernah bisa dilepaskan dari Paskah. Karena justru untuk itu dia hadir. Untuk itu dia mewartakan Mesias. Maka itu kenapa saya pilih tokoh Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang akan menuntun kita menyambut Paskah. Kita sudah masuk ke Minggu Prapaskah ke-4. Minggu ini kita masuk ke Minggu Prapaskah ke-5, lalu minggu depannya sudah Minggu Palma. Maka baik, sambil kita mencermati sosok ini, kita juga melihat kembali hidup kita. Apakah selama 4 minggu masa Prapaskah ini sudah berjalan dengan baik? Komitmen-komitmen pantang puasa dan tobat kita sudah berjalan dengan baik atau belum? Bahan yang akan saya sampaikan malam hari ini itu adalah hasil refleksi saya ketika mempelajari Yohanes Pembaptis. Saya bukan ahli kitab suci. Saya hanya baca dan mencoba membaca dengan cermat. Jadi bisa saya keliru. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kita semua agar bisa menjadi pribadi yang utuh. Seperti kata Pak Arda minggu-minggu sebelumnya. Pribadi yang utuh menyambut Paskah. Sekarang saya akan bentar. Bahannya saya sampaikan. Oke. Wajah saya muncul ya? Muncul. Muncul. Baik. Lagi loading sebentar. Lagi naik Vespa? Ya, baik. Saya mulai. Saya beri judul, Aku Bukan Mesias. Ini adalah identitas Yohanes Pembaptis. Dia bukan Mesias. Dari mana kemudian kita sampai pada kesimpulan itu? Coba kita perhatikan Yohanes 1 ayat 20 sampai 21. Orang-orang itu kagum dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memang tidak membuat mukjizat, tapi apa yang dia khotbahkan, apa yang dia sampaikan itu menggerakkan hati banyak orang untuk bertobat. Tapi di awal Injil Yohanes, ketika akhirnya dia ditanya oleh imam dan orang-orang Lewi, dia mengaku dan tidak berdusta. Dia jawab begini, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Kita hitung sudah ada berapa kata bukan di sini? 3 kata bukan. Dia menyatakan dirinya bukan Mesias, dia bukan Elia, dan dia bukan nabi. Itu kata Yohanes Pembaptis. 3 kata bukan ini kemudian dibalas pada Yohanes 1 ayat 25. Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang? Bukannya sudah 6. Ditambah lagi di ayat 8, dia bukan terang itu. Ketika bicara soal Yohanes Pembaptis di prolog Injil Yohanes. Sudah 7 kata bukan. Kalau nanti dicermati lagi, ada macam-macam bentuk yang juga mengindikasikan kata bukan, bukan, bukan. Lalu, apa pentingnya kata bukan ini? Sampai 7 kali
di baru bab 1 separohnya sudah 7 kali kata bukan. Dalam pembacaan saya, kata bukan ini penting untuk memahami Yohanes Pembaptis karena justru dengan dia mengatakan bukan ini, kita akan kenal siapa dia. Dia menyangkal dirinya justru dan dengan demikian ia menyatakan siapa diri. Siapa dia? Kalau dia bukan Mesias, dia bukan Nabi, dia bukan Elia. Dia menyatakan dirinya begini. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa? Sudah jelas. Terang itu adalah sabda yang menjadi manusia. Yesus. Yang pada akhirnya dia wartakan. Jadi pertama-tama dia adalah seorang saksi dari terang. Yang namanya saksi itu mewartakan sesuatu apa yang ia yakini benar. Apa yang ia alami sendiri. Menjadi saksi itu juga berarti siap. Ketika pada akhirnya dia menjadi orang yang tidak lagi penting. Kenapa begitu? Seorang saksi menjadi orang penting karena kesaksiannya. Bukan karena pribadinya dia. Tapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia tahu, itu menjadi penting. Yohanes Pembaptisnya sendiri nggak begitu penting. Tapi isi kesaksiannya, itu yang penting. Itulah sebabnya mengapa ia disebut saksi. Yang pertama saksi. Masih bicara soal bukan. Dia mengatakan dirinya siapa? Tadi dia di prolog Injil Yohanes dikatakan bahwa ia seorang saksi. Tapi dia sendiri memperkenalkan diri sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes 1 ayat 23. Jadi dia itu suara. Saksi itu menjadi penting karena apa yang dia suarakan. Bukan karena pribadinya, tapi karena isi dari kesaksiannya. Nah, kita sekarang sampai pada satu poin penting. Saya pindah-pindah dulu. Oke. Tadi saya mengatakan sudah ada 7 kata bukan di awal Injil Yohanes. 3 disampaikan oleh dirinya sendiri. 3 itu menjadi balasan dari para imam yang bertanya padanya. Dan 1 dari penulis Injil Yohanes. Kata bukan itu juga diulang 3 kali. Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan. Bukankah engkau juga seorang muridnya? Bukan. Lalu yang terakhir tidak dikatakan dalam Injil Yohanes kata bukan, tapi dikatakan bahwa Petrus menyangkal lagi. Artinya bukan. Jawaban bukan dari Yohanes Pembaptis justru memperjelas siapa dirinya. Dia seorang saksi kebenaran. Dia bukan Mesias. Dia seorang yang mendahului dan membuka jalan bagi Mesias. Bedanya apa dengan Petrus? Ketika Petrus mengatakan bukan, dia menyangkal pengalamannya sendiri. Menyangkal kesaksian yang harusnya bisa dia sampaikan. Petrus itu murid Yesus. Tapi dia mengatakan bukan murid. Dia menyangkal gurunya. Ia seharusnya menjadi saksi dari apa yang ia alami. Tapi itu akhirnya dia menolak dirinya sendiri dan menyangkal dirinya sendiri. Dilihat bedanya di sini. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bukan, kita semakin jelas melihat dirinya. Dirinya memang bukan Mesias. Dirinya betul-betul adalah seorang saksi. Dia punya tugas mendahului Yesus. Tetapi
Ketika Petrus mengatakan bukan, itu justru menyangkal dirinya sendiri. Ketika kita menyangkal pengalaman kita bersama dengan Allah, kita menyangkal diri kita sendiri. Kita menolak bahwa Allah itu sudah mengasihi kita. Ya bayangkan saja Petrus itu sudah diajar, sudah ketemu dengan Yesus, hidup sama-sama dengan dia, kenal persis siapa Yesus. Tapi toh akhirnya dia menolak Yesus. Dan dengan demikian dia menyangkal dirinya sendiri dalam arti yang keliru. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan bukan, justru itu sebuah afirmasi, penerimaan identitas. Sementara Petrus melakukan negasi, penyangkalan diri. Lalu apa pentingnya untuk kita? Ibu bapak sekalian, kita perlu sadar bahwa kita bukan pusat dari dunia ini. Kita hadir di dunia punya tujuan. Tapi tujuannya itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita lahir di dunia, diperkenalkan dengan Kristus. Sama seperti Yohanes, kita dipanggil menjadi saksi dari kebenaran. Menempatkan Tuhan di pusat segala sesuatu. Bukan justru menempatkan diri kita sendiri sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Apa-apa semuanya dipikir adalah apa mau saya. Apa yang saya anggap benar. Sebagai penggiat kitab suci, Ibu Bapak pasti sadar. Yang paling penting bukan mengerti kitab suci, tapi menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu artinya menempatkan sabda Tuhan di pusat hidup kita, di pusat hati kita, mempengaruhi seluruh daya upaya, kegiatan, dan keputusan-keputusan kita. Kalau tidak demikian, percuma membaca kitab suci, tapi berlaku seperti ahli Taurat, orang Farisi, percuma. Itu hanya tambah masalah di dunia ini, bukan menambah kekuatan untuk melawan kejahatan. Bukan. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bukan, sekali lagi, dia menyatakan siapa diri. Nanti geraknya akan semakin jelas kelihatan bahwa gerak membukannya si Yohanes Pembaptis ini akan terus turun sampai ekstrim dan akhirnya dia hilang sama sekali dari kitab suci tanpa kita tahu nasib dia berikutnya seperti apa dalam Injil Yohanes. Hanya kemudian disinggung sedikit lalu sudah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Kita sedikit bicara tentang terang. Yohanes itu menjadi saksi terang. Kata terang itu juga banyak muncul di Injil Yohanes. Yesus juga pernah mengatakan begini, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat di bait Allah tempat orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ini kan sebenarnya mau menunjuk pada para murid dan orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Konteks bacaan ini adalah pengadilan Pilatus. Jadi ketika saatnya bersaksi, justru para saksi itu hilang. Para murid tidak muncul. Petrus menyangkal. Yesus menantang sebenarnya. Tanya saya pada murid-murid saya. Tanya pada mereka. Mereka sudah dengar. Mereka bukan hanya dengar. Mereka lihat apa yang saya buat. Kenapa harus tanya pada saya? Kalau Anda butuh saksi, butuh kebenaran, ya butuh menghadirkan saksi-saksi juga. Pengadilan. Kita kan belakangan ini lihat banyak sekali tayangan pengadilan di televisi. Yang banyak ditonton waktu itu Verdi Sambo misalkan. Kasus itu. Kasus pembunuhan berencana. Saksi yang dihadirkan banyak. Dan di situ kelihatan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ketika Yesus diadili,
Tidak ada saksi yang kemudian membela dia. Yang dihadirkan adalah saksi-saksi palsu. Akhirnya apa yang menjadi terang itu tidak tampak juga pada Pilatus. Kita lanjut. Kembali pada Yohanes Pembaptis. Saya tadi mengatakan di awal, bukan. Dia sudah menyatakan dirinya bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan dengan demikian menjadi jelas bahwa perannya itu adalah seorang bentara. Seorang yang menyampaikan pesan. Orang yang menunjukkan jalan. Di layar sudah muncul gambar Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus. Dan di situ ada tulisan, lihatlah anak domba Allah. Istilah lihatlah anak domba Allah, kalimat ini muncul 2 kali dalam Yohanes 1, ayat 29 dan 30. Lihatlah anak domba Allah. Ini adalah gerak berikutnya dari Yohanes Pembaptis. Ketika pertama dia sudah mengatakan dia bukan Mesias, sekarang dia menunjukkan siapa Mesias itu. Dia tunjuk pada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ibu bapak, bisa dibayangkan begini. Yohanes Pembaptis itu kan seorang yang sudah tenar pada waktu dia mewartakan. Terkenal sekali. Tapi dia sadar betul bahwa sebenarnya dia nggak pantas dapat popularitas itu. Karena yang mau dia wartakan justru orang lain. Yesus. Sedikit dari kita mungkin ya yang bisa bersikap seperti Yohanes Pembaptis. Ketika kita sudah dapat popularitas, mungkin juga dapat kekuasaan. Itu akan sangat mempengaruhi sikap hidup kita. Mempengaruhi cara kita berjumpa dengan orang lain. Punya kedudukan, punya pengaruh. Sulit nanti ketika akhirnya kedudukan dan pengaruh itu mau dilepas dari diri kita. Tapi lihat, Yohanes Pembaptis, meskipun dia sangat populer, dia tetap ingat tugasnya sebagai saksi dan dia menunjuk pada Mesias. Lihatlah anak domba Allah. Dan dengan mengatakan begitu, dia memindahkan seluruh perhatian yang disampaikan pada dirinya kepada Yesus. Dia dengan ringan hati membiarkan Yesus yang akhirnya menjadi pusat dari pewartaannya. Ketika waktunya tiba, dia mundur dari panggung pertunjukan. Mundur dari tugasnya, karena tugasnya sudah selesai. Tugasnya apa? Menunjuk pada Yesus, menghantar orang pada Dia. Dalam hidup kita beriman sehari-hari, kadangkala kita merasa diri sok pahlawan. Merasa diri sok penting. Apalagi kalau misalkan kita itu punya pengaruh. Entah di lingkungan, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Sulit rasanya kalau nanti akhirnya kita harus mundur dari kedudukan itu. Sulit untuk membiarkan orang yang lebih kompeten misalkan, atau orang yang lebih unggul, atau memang pimpinan dan pusat perhatiannya itu muncul. Bayangkan saja kalau seorang, kalau dalam sebuah pertunjukan, di panggung itu MC-nya itu pengen tampil terus. Kalau MC-nya pengen tampil terus, pertunjukannya nggak akan jalan. Dia ngomong terus, sementara inti dari pertunjukan itu sendiri nggak akan ditampilkan. Tapi Yohanes Pembaptis ini MC yang oke. Dia moderator dari sebuah sesi yang oke. Kenapa? Karena pada akhirnya dia mempersilahkan si pemilik panggung yang sesungguhnya untuk naik ke atas panggung. Siapa dia? Yesus. Sedikit kita bicara ini, kronologi waktu dalam Yohanes. Ada saksi, ada terang. Dan di sini ada ada kata di Yohanes 1 ayat 29 dan 35, keesokan harinya.
keesokan harinya, Yesus berangkat 4 hari. Pada hari yang ketiga, perkawinan di Kana. Tanda pertama, setelah 3 hari dari peristiwa Yohanes Pembaptis. Nah, ini hitung-hitungannya saya lakukan dengan Monsignor Titus waktu itu. Entah ini sudah fix, benar atau tidak, masih bisa diperdebatkan, bisa 7 hari, bisa 8 hari. Tapi, angka 7 yang muncul dari penghitungan hari, dari pertama kali Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, itu bisa jadi suatu saat kita refleksikan tarik ke kisah penciptaan. Tapi ini masih butuh kajian lebih lanjut. Kita tidak akan masuk ke sana. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-7 ketika akhirnya Tuhan beristirahat dari penciptaan. Bagaimana isinya masih dikaji, benar atau tidak masih diperdebatkan. Tapi sekali lagi, yang mau dikatakan di sini adalah pengulangan-pengulangan dari hari ke hari sampai akhirnya diantar pada perkawinan di Kana. Itu adalah sebuah penyingkapan pelan-pelan siapa Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa artinya menjadi saksi? Tadi saya sudah mengatakan sekilas. Kita rangkum begini. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya padanya. Jadi, salah satu tugas saksi adalah meyakinkan orang-orang bahwa ada suatu kebenaran yang perlu diterima. Dalam hal ini, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai Mesias. Dan banyak orang percaya kepadanya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang akhirnya mengikuti Yesus karena pemberitaan Yohanes Pembaptis. Lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya. Tadi saya mengatakan bahwa gerakan Yohanes Pembaptis itu dari sesuatu yang besar, dia yang jadi utama, kemudian pelan-pelan mundur, lalu hilang. Ia juga mengatakan begini, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini mungkin adalah kutipan Yohanes Pembaptis, salah satu yang paling populer. Tiap kali kita kenal Yohanes Pembaptis, yang langsung ada di kepala kita adalah, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Apa artinya? Nanti kita kembali ke sini. Artinya, mana ya? Oh, walau udah kelewat. Oke. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Admit. Ya. Artinya, memang akhirnya sekali lagi sebagai saksi, yang menjadi penting itu bukan dirinya, tapi kesaksian yang ia sampaikan. Ketika kesaksian itu sudah terbukti, ya sudah, perannya selesai. Yesus sendiri mengakui peran Yohanes Pembaptis. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Lalu di kutipan lain lagi, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Lalu bagaimana Yesus menceritakan Yohanes Pembaptis? Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Buat saya, teks ini menunjukkan bagaimana toh akhirnya Yohanes Pembaptis sendiri punya kesaksian yang tidak lebih penting dari kesaksian Yesus. Dan dengan demikian, peran Yohanes Pembaptis makin mundur lagi. Kesaksian dia sekarang digantikan dengan kesaksian Yesus. Orang yang dia tunjuk dan menjadi saksi. Yesus mengatakan itu. Dan memang akhirnya Yohanes Pembaptis setelah peristiwanya tidak pernah disebut-sebut lagi. Seingat saya begitu.
bahwa kemudian apa yang dinyatakan Yohanes Pembaptis itu berhenti ketika Yesus itu tampil membawa pewartaannya sendiri. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai saksi terang. Lalu kita tahu ada peristiwa baptis. Peristiwa baptis di Sungai Yordan memang tidak ditampilkan di mana namanya? Di Injil Yohanes. Tetapi di Injil-Injil lain disampaikan. Di sana kita bisa melihat bagaimana peran Yohanes akhirnya diubah ketika Yesus dibaptis, dilegitimasi oleh Allah sendiri, karya pelayanan Yesus dimulai. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis mulai pelan-pelan berkurang. Peran lain dari Yohanes Pembaptis yang buat saya sungguh menarik dan penting juga untuk kita adalah dia itu menggambarkan dirinya sebagai seorang sahabat mempelai. Apa artinya sahabat mempelai? Artinya seorang sahabat mempelai itu ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan padanya dari surga. Dalam sebuah kondangan, dalam sebuah pesta pernikahan, yang paling utama itu kan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Basementnya, teman-teman yang mempelai itu mengiringi dia, tapi bukan dia yang utama. Bukan dia yang penting. Dia mengiringi mempelai supaya orang-orang tahu nih mempelainya yang ini nih. Sahabat mempelai ini menjadi penting ketika ketika kita paham konteks budaya Yahudi. Jadi ada ritual bedekin dalam perayaan pernikahan Yahudi. Apa itu? Ketika pernikahan Yahudi, mungkin ibu bapak bisa ingat juga di perumpamaan tentang wanita-wanita bijaksana dan wanita-wanita yang bodoh tentang pelita itu. Sebelum mempelai datang, itu ada orang yang berseru-seru, mempelai datang, song-songlah dia. Jadi ada pemberitaan dulu bahwa mempelainya akan datang. Di YouTube, silahkan tulis saja, bedekin. Nanti akan muncul bagaimana seorang mempelai itu diiringi oleh sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya itu akan mendahului mempelai masuk ke ruang pernikahan, ke ruang pesta, untuk menyatakan pada para tamu bahwa, halo para hadirin semua, si mempelai datang, kita akan mulai berpesta. Ritual bedekin. Sahabat-sahabat mempelai inilah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berperan sebagai orang yang mendahului Yesus masuk ke ruang pesta. Berseru-seru kepada hadirin di dalam ruangan itu bahwa mempelai sudah datang. Dia sendiri bukan mempelai itu. Dan tujuan seorang sahabat mempelai itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis begini. Bagus sekali. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Yohanes Pembaptis itu adalah tokoh samping, tokoh pendahulu, orang nomor 2 atau orang yang kesekian. Dia memperkenalkan siapa Yesus. Dia sahabat mempelai. Dia sadar bahwa bukan dia yang utama di ruang pesta itu, tetapi Yesus sang mempelai. Tadi juga kan sudah dikatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahului dia. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dalam konteks itulah kita bisa memahami kata-kata Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, gerakannya adalah Yesus
makin besar karena dia tokoh utama, sementara tokoh sampingannya itu lama-lama mundur dan hilang. Dan ketika akhirnya dia hilang, justru misinya tercapai. Itulah mengapa dia mengatakan sukacitanya menjadi penuh. Justru ketika sang mempelai berhasil dihantar ke ruang pesta. Itu yang membuat sukacitanya penuh. Biasanya orang yang kemudian kehilangan popularitas, kehilangan pengaruh, tidak menjadi tokoh utama. Ada yang kemudian mengalami post-power syndrome. Atau orang yang akhirnya tetap suka mimpin-mimpin, suka tampil-tampil padahal sudah bukan lagi perannya. Karena dirinya merasa gelisah. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak. Dia rela melepaskan semuanya itu dan dia justru mengalami sukacita yang penuh. Karena misinya tercapai. Kemudian perkataan lain lagi soal mempelai. Dikatakan begini. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa artinya? Kita perlu lihat kepada kitab Rut di Perjanjian Lama. Ada kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Melepas kasut itu artinya memberikan hak, memberikan yaitu tanda kepemilikan, tanda tanggung jawab. Ketika seorang perempuan kehilangan suaminya, yang boleh menanggalkan kasut itu adalah orang yang berhak untuk menebus dia. Jadi bicara soal kasut itu bicara soal penebusan. Nanti saya lupa di Imamat kalau tidak salah dikatakan bahwa kalau ada orang yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menebus seorang janda dengan menikahinya, tapi tidak mau, itu sebuah tindakan yang memalukan untuk orang itu. Akhirnya dia, kitab Ulangan, keliru saya. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Jadi bicara soal kasut, bicara tentang kepemilikan, bicara tentang tanggung jawab untuk menebus. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, itu mau menekankan peran dia bukan sebagai Mesias, karena dia tidak berhak mengambil peran dari sang mempelai. Orang yang bertanggung jawab untuk menebus manusia dari dosa. Siapa dia? Yesus. Yang menebus akhirnya Yesus. Yang berhak membuka tali kasut dari mempelai adalah Yesus. Dan pertanyaannya, tali kasut mempelai itu, mempelainya siapa? Mempelainya tidak lain dan tidak bukan adalah umat Israel. Dan kemudian kita seluruh umat manusia. Penebusnya bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yesus. Dan sekali lagi Yohanes Pembaptis menunjukkan dirinya, tahu tempat dan tahu tugas. Dia bukan Mesias, maka dia tidak membuka tali kasut. Tapi dia menghantar sang mempelai untuk sampai pada pemenuhan tanggung jawabnya. Kita sampai ke bagian-bagian akhir dari renungan ini. Apa artinya layak? Siapa yang layak membuka tali kasut, menebus? Jelas bukan Yohanes Pembaptis. Dia sudah mengatakan itu. Yang berhak menebus, siapa yang layak menebus, itu adalah sang mempelai. Itulah isi pewartaannya yang menunjuk pada Yesus. Lalu, apakah kemudian kata-kata Yohanes Pembaptis itu sekedar sikap rendah hati atau ada makna yang lebih dalam? Ini menurut saya. Apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis, termasuk bagaimana dia mengatakan dia harus makin besar, aku harus makin kecil.
membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu bukan sekedar mau menunjukkan kerendahan hati. Yohanes Pembaptis justru menunjukkan kerendahan hatinya dengan menyadari siapa dirinya, tahu tempatnya, hak dan kewajiban. Tapi kalau mengatakan layak, itu berarti juga tahu tempat dan tahu posisi. Tidak langsung berkaitan dengan dia pantas atau tidak. Mungkin dia pantas, tapi itu bukan porsinya. Maka dia itu bisa mengendalikan diri, tidak mengambil semua untuk dirinya sendiri, tapi tahu tempat. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang ditunjukkan dari hidupnya, sampai akhirnya dia turun dari panggung kitab suci, juga merupakan tanda kesiapsediaan dan kesiagaan dalam menjalankan perutusan. Dia tahu misinya apa, dia jalankan, dan itu cukup untuk dia. Dia tidak cari-cari untuk dirinya sendiri. Hal ini akan terbukti di akhir hidupnya. Dia itu tahu apa yang benar, harus berbuat apa. Sampai pada akhir hidupnya ia menyatakan kebenaran, menjadi saksi. Dia mati karena menyatakan kebenaran dalam perkara perselingkuhan dan perkawinan. Sampai akhir dia menjadi suara pembela kebenaran. Suara yang selalu setia menyatakan terang. Menjadi nabi pembela tatanan moral. Kesimpulannya, yang layak menebus mempelai perempuan itu mempelai laki-laki. Yang layak menebus Israel itu Mesias. Yang layak menebus manusia itu Tuhan. Dan dengan demikian, Yohanes Pembaptis menunjuk pada Sang Anak Domba Allah, yaitu Kristus yang pada akhirnya kita rayakan nanti di Jumat Agung, menebus kita dengan cara wafat dan kemudian bangkit. Dia bukan Mesias. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Dan karena itu, sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Toto. Makasih Diakon Bernard. Sungguh dalam sekali apa yang dibahasnya. Meskipun nggak panjang-panjang dalam ayatnya, tapi dalam waktu yang cukup lama boleh mendalami kitanya ini dengan baik. Sekarang teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Diakon Bernard? Silakan. Pak Paulus tadi katanya mau tanya. Silakan Pak Paulus. Diakon Bernard, kalau saya tanya di luar yang dibicarakan boleh nggak? Silahkan, tapi semoga apa yang sudah disampaikan itu ditangkap dulu Pak. Apakah sudah cukup dipahami? Kalau belum ya saya jelaskan lagi sedikit-sedikit. Ya, saya paham dan dalam sekali apa yang dikatakan. Kalau gitu kita mulai dengan teman yang lain dah yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Diakon Bernard. Silakan yang lain. Pak Santoso atau siapa? Mulai. Bu Rosita tolong mulai boleh dah. Kalau mau yang ditanyakan kepada Diakon Bernard. Terima kasih Diakon Bernard, luar biasa pemaparannya. Sampai bingung mau nanya apa Pak Toto. Iya, saya juga bingung. Soalnya udah panjang lebar, ayatnya sedikit tapi panjang lebar ke atas, ke bawah, dalam sangat. Ini ada orang yang bertanya kepada saya gini nih, Diakon. Mengapa ketika Mesias muncul dan minta dibaptis, kemudian
dia juga bingung, Yohanes Pembaptis, apakah itu benar Mesias yang ditunggu-tunggu. Padahal mereka kan sepupu. Itu gimana jawabannya? Ya, kalau masalah keluarga, sepupu, ini kan kita perlu lihat juga versi kisah pembaptisan itu detailnya macam-macam. Di Injil-Injil yang lain itu ada yang suaranya akhirnya didengar oleh semua orang. Suara Allah, inilah anak yang kukasihi itu ya. Bahwa kemudian mereka sepupu, bisa jadi, tapi kan yang namanya sepupu, apalagi itu kan kita nggak tahu hubungannya Maria dengan Elizabeth itu sebenarnya sedekat apa. Kan hanya sanak, bisa jadi ya saudara jauh atau apa. Dan dengan demikian kita tidak bisa memastikan dari mana Yohanes tahu. Tapi mungkin bisa saya dibantu sambil dicari, kita sama-sama cari. Dalam Injil itu ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis sendiri diberitahu bahwa ini orang. Gitu. Ketika melihat dia memang tidak kenal. Tapi kemudian ketika membaptis, muncullah kepastian itu. Jawaban saya mungkin tidak terlalu memuaskan, tapi yang bisa saya tanggapi itu, bahwa kemudian Yohanes Pembaptis itu merasa ini benar apa enggak, itu bisa saja muncul, keraguan-raguan itu muncul. Karena yang namanya menyatakan seseorang itu Mesias kan bukan perkara mudah. Dan itu akhirnya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis karena dia yakin. Bagaimana dia yakin? Dia mendapatkan tanda yang jelas dari Tuhan. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Memang membingungkan sih, Diakon, karena sanak umurnya juga beda jauh, Elizabeth dengan Bunda Maria, ya kan? Hanya disebutkan sanak kerabat gitu kan. Itu memang menurut saya memang intinya itu kita tidak perlu terlalu mendetil membahas itu. Yang penting apa yang menjadi inspirasi tentang kedua orang ini, baik Elizabeth maupun Maria maupun kedua anaknya ini, ya kan, Diakon Bernard? Ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Teman yang lain barangkali, ayo silakan. Ini coba di Yohanes 1 ayat 32. Kalau ditanya di mana Yohanes itu tahu Yesus itu betul Mesias, kalau versi Injil Yohanes mengatakan begini. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 32-34. Bisa dilihat di sana untuk menambahkan tadi. Terima kasih. Diakon Bernard, saya juga tertarik waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kan ada terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Tapi juga disebut sekali lagi, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 25. Itu memang jadi kita yakin banget bahwa Yesus itu memang adalah Allah Tritunggal dari Allah Bapa di surga. Sampai disebut dengarkanlah dia. Jadi kita harus layak dan pantas untuk mendengarkan. Jadi kita kalau banyak dosa, banyak apa, sebenarnya kita kurang layak atau kita
Bahkan layak sekali mendengarkan dia untuk minta ampun kepada Allah. Bagaimana dia akan benar? Kita layak atau enggak layak dengarkan dia? Meskipun kita berdosa ini. Oke, Bapak. Kalau tadi kita renungkan Yohanes Pembaptis, yaitu memperkenalkan Mesias yang akan menebus dosa. Artinya, dia datang justru karena kita sudah berdosa. Kalau dia datang karena kita berdosa, ya justru apa ya? Saya mau mengatakan bahwa justru kita perlu mendengarkan dia. Ini bukan soal layak tidak layak. Tapi ini justru dia itu datang, dia itu pengen mengatakan sesuatu kepada kita. Justru di situ. Dari pihak kita kalau kita merasa tidak layak, itu kemudian kita menutup mata, menutup hati, menutup telinga. Padahal dia datang itu untuk memberikan sesuatu pada kita. Justru karena kita tidak layak, dalam tanda kutip itu Pak, karena kita berdosa, dia datang mau menyampaikan suaranya. Kalau kita tidak mendengarkan suara dia, justru itu artinya menolak dia. Saya rasa logikanya begitu Pak. Oh, makasih Diakon Berat. Saya jadi lebih yakin lagi karena di Injil kan juga disebutkan bahwa Yesus itu datang untuk menebus kita. Artinya kita orang berdosa, Yesus datang bukan untuk orang yang suci-suci, tapi untuk orang berdosa. Ya. Makasih Diakon Berat. Sama-sama. Mungkin kalau kita ingat bacaan beberapa minggu lalu dalam misa hari Minggu di awal-awal masa Prapaskah, itu juga ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa dia datang ketika kita masih berdosa. Dia mencintai ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Justru cintanya semakin jelas kelihatan karena kita ini berdosa. Itu mau dikatakan Rasul Paulus. Dia tidak lihat bahwa kita ini kotor atau bersih. Dia datang untuk mencintai kita. Dan nyatanya dia datang kepada kita ketika kita masih kotor. Supaya kita bersih. Begitu Pak. Terima kasih. Pak Paulus tadi katanya mau nanya kepada Diakon Bernard. Pak Paulus mental, ini baru masuk lagi nih. Jadi di awal kan dia katanya mau nanya itu. Aku juga ngeri-ngeri sedap kalau Paulus nanya ini. Ayo Pak Paulus. Ya Pak Toto, kenapa Pak Toto? Ayo silakan, katanya mau nanya. Diakon Bernard ini banyak menjabarkan dari Injil Yohanes ya. Sepengetahuan saya Injil Yohanes itu ditulis menghadapi problema antara siapa Mesiasnya itu. Yang dihadapi penulis Yohanes, Injil Yohanes adalah pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Di mana mereka merasa bahwa Yohanes Pembaptis lah sang Mesias itu. Yohanes Pembaptis lah yang diurapi. Sehingga perlu kiranya Injil Yohanes menjabarkan dengan detail bahwa bukanlah dia yang ini, bukan dia yang ini, tapi ini loh Yesus. Nah, jadi saya masih belum dapat relevansinya antara mempersiapkan Paskah sesuai dengan Yohanes Pembaptis. Di mana Yohanes Pembaptis itu kan seperti tadi Anda katakan, dia tuh cuman toa. Cuman halo, ini loh orangnya. Berarti kalau kita mesti kawar-kawar kayak toa. Apakah sikap apa
kerendahan hatinya yang perlu kita tiru. Karena sebenarnya kalau dari bacaan Injil Yohanes, kita mengetahui bahwa sebenarnya ini problematik dari penulisan Injil Yohanes adalah pengikut Yohanes Pembaptis yang ngeyel, nggak mau mengakui Yesus, bahwa Yesuslah Sang Mesias, sehingga Yohanes Injil perlu menuliskan, menerangi untuk para jemaatnya, no, not him. He is, not him. Gitu loh. Jadi bukan dia. Tapi dituliskan dengan bagusnya oleh pengarang Injil Yohanes bahwa seakan-akan suatu panggung, suatu adegan yang menarik. Makanya saya masih belum dapat Diakon Bernard ini. Kita mesti mempersiapkan sebagai bagaimananya, karena sebenarnya itu kan Injil Yohanes Pembaptis ini kan udahlah, itu gambarnya udah lewat gitu lah. Bukan nggak penting, dia penting, tapi udah scene-nya udah berubah gitu loh. Udah panggungnya Yesus, persiapannya Yesus. Kenapa perlu kita melihat lagi yang sudah lewat? Terima kasih. Baik. Wah, betul ya Pak Toto, kalau Pak Paulus yang nanya itu ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Terima kasih. Makanya saya mau nakutin gini. Pak Paulus, terima kasih untuk pertanyaan. Ya. Pertama, bicara soal kitab Injil Yohanes dan motif penulisannya, kita tidak pernah bisa tahu 100% bahwa Injil ini memang ditujukan untuk murid-murid Yohanes Pembaptis. Karena juga ada pendapat lain yang mengatakan Injil ini ditulis sebagai tanggapan dari aliran untuk menghadapi orang-orang yang punya kerinduan intelektual dan juga punya cita rasa seni dan filsafat yang agak lain dengan orang-orang Yahudi. Injil Yohanes itu juga dikenal sebagai Injil yang katanya paling muda, dan itu untuk menanggapi kecenderungan gnostik, kecenderungan orang-orang yang hanya di awang-awang pemikiran-pemikiran, menganggap dirinya itu oke, menganggap dirinya itu akan diselamatkan kalau misalkan mereka punya cukup pengetahuan tentang Allah. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes begitu banyak simbol yang justru mau mengajak para pembacanya untuk mengatakan, otak kita nggak akan bisa sepenuhnya memahami misteri Allah. Justru yang penting adalah bagaimana kita belajar dari Yesus, sang misteri itu yang kemudian menjadi daging, menggunakan bahasa manusia untuk mengajarkan apa yang baik, apa yang menyelamatkan. Itu satu. Terima kasih untuk masukannya tadi. Lalu kenapa kita perlu belajar mempersiapkan Paskah dari Yohanes Pembaptis? Ini refleksi saya, bukan dari mana-mana. Tapi kerinduan hati saya ketika mempersiapkan Paskah itu, mungkin baik kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Di tengah kesibukan-kesibukan kita, di tengah semua pantang dan puasa itu, yang penting dan utama itu Tuhan yang hadir di sana. Bukan sekedar kita puasa, kita pantang. Kemudian kita merasa diri kita sukses dengan pantang dan puasa itu. Justru pantang dan puasa itu menjadi sarana supaya Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatu. Caranya bagaimana? Pantang dan puasa itu pelan-pelan melucuti diri kita. Melepaskan diri kita dari keakuan, dari merasa diri sebagai pusat, mengarahkan hati berbalik, metanoia, atau dalam kitab Yoel itu disebut berbalik itu suf, berbalik. Membelakangi dosa, mengarah pada Allah. Membelakangi diri kita sendiri untuk mengarah pada Allah.
menundukkan diri kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis, akhirnya bisa mengendalikan diri. Dia pelan-pelan mundur supaya Yesus menjadi pusat segala sesuatu. Ini refleksi saya yang berkaitan dengan hidup rohani. Tentu akan banyak muncul pandangan-pandangan lain kalau kita bicara tentang tafsir kitab suci yang ketat. Tapi dalam rangka ini, saya mau mengatakan bahwa itu yang mau saya tuju. Tadi ternyata memang terlewat, saya belum mengatakan itu. Terima kasih Pak Paulus sudah mengingatkan saya, supaya kita tetap pada tema yang sudah disampaikan. Demikian. Ya. Diakon Bernard, jadi sebuah refleksi yang mengajak kita kepada suatu sikap Yohanes Pembaptis, di mana we are actually nothing, he is Jesus that we are waiting for. Kira-kira apakah demikian? Ya. Itu suatu refleksi dari supaya kita yuk meneladani kita di dalam panggung-panggung kehidupan yang seringkali punya jabatan, status sosial, peran, tapi kita mempunyai refleksi, kita semakin sadar diri bahwa kadang-kadang kita tuh kurang loh sebenarnya menonjolkan Yesusnya dalam kehidupan kita. Apakah kira-kira begitu? Ya, begitu Pak. Dan juga ini sebagai pengantar, karena tuh nanti selama Pekan Suci itu pusatnya pada Yesus. Jadi semoga peristiwa selama Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah, juga Sabtu Suci sampai malam Paskah dan Paskah itu pusatnya kita arahkan pada Yesus. Bukan sekedar pada dinamika perasaan kita atau introspeksi kita terus-menerus tentang dosa. Tapi ayo kita arahkan, lihat anak domba Allah itu melakukan apa. Kita perhatikan apa yang dia buat. Dan dengan begitu membuka diri kita. Pengorbanannya lebih berarti buat kita ya. Mungkin begini Pak, jangan langsung mengatakan pengorbanan. Itu betul. Tapi selama Pekan Suci, kalau kita hanya fokus pada pengorbanan, kita akan lupa dimensi cinta. Good. Yeah. Nah, jadi usul saya, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, membiarkan dia menjadi pusat, dan kemudian kita biarkan dia menyingkapkan dirinya pada kita, perkenalkan dia pada kita seperti apa selama Pekan Suci nanti. Supaya dari tahun ke tahun Pekan Sucinya bukan sebuah rutinitas, tapi betul-betul sebuah pengalaman rohani, di mana Tuhan mengajak kita untuk melihat, ini loh, aku sudah buat ini untuk kamu karena aku sayang, cinta padamu. Itu Pak, terima kasih. Oke. Thank you, Diakon. Terima kasih. Makasih Pak Paulus. Ada teman lagi enggak? Diakon Bernard, saya ada refleksi dikit. Ya, silakan Pak. Tadi di awal kan saya juga pernah tadi ngomong, kita minta ampun menjelang Paskah ini. Kita sengsara Yesus, kita minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan juga kita minta ampun, mohon maaf, dan juga memaafkan kepada teman-teman, saudara kita, dalam keluarga, anak-anak itu. Itu saya jadi ingat 10 perintah Allah. Jadi kita minta ampun kepada yang ilahi, dan juga mohon maaf karena kita melanggar perintah ke-4 sampai dengan ke-10 mungkin ya, dalam yang menyangkut moral. Jadi yang ilahi kita juga dibersihkan, yang moral pun kita juga dibersihkan. Terima kasih Diakon Bernard. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak Santoso itu manggut-manggut tuh. Ayo Pak Santoso. Pak Harun, gimana Pak Harun mau nongol? Masih banyak. Pak Adi biasanya ada tanggapan tuh, Pak Toto. Siapa? Oh, Pak Adi. Biasanya. Pak Adi silakan Pak Adi. Apa yang jadi buah pemikiran dari Pak Adi silakan dibicarakan di sini. Makasih. Ayo mulai Pak Adi.
Baik, malam semuanya, Pak Toto, Pak Paulus, Bu Rosita, Diakon Bernard, halo, apa Ya, kabar? selamat malam. Aduh, saya tuh speechless sebetulnya, nih bahasanya luar biasa ya. Karena buat saya pribadi ini merenungan dari yang diutarakan tentang Injil Yohanes ya. Bercerita tentang Yohanes Pembaptis ini buat saya sangat merefleksikan diri saya selalu, karena kita selalu diingatkan untuk siapakah diri kita dan siapakah diri Yesus sendiri. Nah, ini betul-betul sekali ketika makin hari memang sebetulnya harusnya kita memberi kesempatan pada figur Yesus sendiri untuk mengungkapkan siapa dirinya, sehingga akhirnya betul-betul yang lebih besar itu Yesus, dan kita semakin berlindung di dalam namanya, semakin kecil di dalam namanya. Itu aja sih Diakon Bernard, thank you banget, ini keren banget ya, bahasanya. Terima kasih. Pak Toto, terima kasih Pak Toto nih. Saya sangat ini sekali ingat sekali, kalau rindu kalau Pak Toto nggak nongol kemarin, kayaknya saya nggak dengar suaranya. Nanti kapan-kapan kita membahas lagi Pak tentang roti itu Pak ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Roti yang jatuh ya Pak Adi. Iya betul-betul, roti yang jatuh. Nanti Pak Toto yang mungut, saya yang makan, yang jual rotinya Pak Paulus yang jual rotinya. Sorry loh Diakon, ini bercanda ya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Toto. Ya, yang lainnya mungkin Bro Joli. Bro Joli biasanya ngasih tanggapan Injil Yohanes. Kita minta Diakon Bernard sharing dong, gimana Yohanes Bentar Pembaptis. Bro Rosita, Pak Joli biasanya ulasannya sama Injil Yohanes tajam. Nah juga malam Diakon. Selamat malam Pak. Iya, jadi saya tadi mengikuti, tapi tadi dalam perjalanan, tapi sekarang saya sudah di rumah. Saya memang tertarik dengan Injil Yohanes karena sangat mendalam dan banyak bahasanya itu mengandung dua arti seperti itu ya. Jadi makna ganda seperti itu banyak sekali ditemui. Saya sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan akhir dulu nih, itu mengenai Paskah. Paskah kalau orang Yahudi itu kan memperingati tentang pembebasan gitu ya dari penindasan bangsa Mesir, keluaran dari artinya mereka dibebaskan oleh Allah seperti itu dari penjajahan bangsa Mesir. Tetapi dari penjelasan Diakon sendiri, Paskah bersama Yohanes Pembaptis, kalau saya boleh merefleksikan itu, mungkin poinnya juga bahwa kita harus pertama dari sikap Yohanes Pembaptis sendiri ya, yang tidak merasa dirinya besar karena dia hanya mengantar sifatnya seperti itu. Itu demikian pula pada kita. Tadi juga sudah banyak ditanyakan oleh Pak Toto ya. Saya juga banyak mendengar jawaban Diakon tadi. Jadi pertama mengenai sikap kita seperti itu. Nah, kalau saya keliru nanti tolong diinikan ya, Diakon. Jadi itu yang mengenai sikap itu. Kemudian hal lain mungkin tentang pengorbanan daripada Yohanes Pembaptis sendiri seperti itu, bahwa dia juga melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tapi kristosentris seperti itu, berpusat kepada Allah sendiri seperti itu. Itu mungkin dua poin pokok. Nah, pertanyaan yang lainnya itu adalah menyangkut terang. Tadi kalau nggak salah saya ada mendengar disinggung sedikit tentang terang seperti itu. Terang itu pertanyaan saya sejak saya dulu belajar juga di KPKS sampai hari ini itu
terus bertanya-tanya tentang makna terang ini sesungguhnya. Karena dari bacaan-bacaan yang pernah saya ini pun banyak sekali merefleksikan tentang apa itu terang sesungguhnya. Itu di dalam Injil Yohanes merupakan satu poin yang sangat penting. Katakanlah yang bacaan minggu kemarin ya, Yohanes 9 tentang orang buta. Itu Yesus ada mengatakan selama aku di dalam dunia, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Seperti itu. Itu salah satunya. Belum lagi Yesus mengatakan akulah terang dunia. Tidak salah kalau diakon tadi mengatakan ada beberapa kali tentang terang seperti itu ya. Tetapi apakah boleh kita juga memaknai bahwa terang itu sesungguhnya juga dikaitkan dengan kisah penciptaan seperti itu. Jadi tadi diakon juga ada menyinggung mungkin yang hari pertama di mana Allah memisahkan antara terang dan gelap. Jadilah terang dan jadilah gelap, itulah hari pertama, seperti itu. Nah, sampai apakah itu juga merupakan terang itu ingin dijelaskan di dalam Injil Yohanes itu bahwa itu merupakan landasan untuk penciptaan sampai kepada kesempurnaan nantinya pada hari ke-6 manusia, seperti itu. Jadi Yesus selalu menyebut bahwa Yohanes di dalam menuliskan Injil ini selalu menyebut Yesus sebagai terang dunia. Akulah terang dan sebagainya, Yesus sebagai landasan atau dasar untuk mencapai kesempurnaan manusia sesungguhnya. Jadi itu yang sedikit menarik ya. Banyak sebenarnya poin-poin yang ingin saya tanyakan, tapi rasanya itu dulu. Jadi tadi mengenai Paskah, refleksi daripada Paskah saat ini, apa yang bisa saya maknai. Yang kedua mengenai terang itu sendiri. Begitu diakon, mohon ininya pelurusannya seperti itu. Baik. Kalau ada yang ini, ya. Pak Joli, terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaannya, pengayaannya juga. Sekali lagi Bapak, saya kan bukan ahli kitab suci ya. Jadi kalau misalkan saya jawab yang pertama dulu, apakah bisa ditarik juga sampai pada kisah penciptaan? Tampaknya tidak bisa langsung begitu, Pak. Bahwa kemudian kita bicara tentang penciptaan, kemudian dikaitkan dengan Injil Yohanes, bicara tentang terang. Saya rasa itu ada perlu sebuah kajian yang lebih panjang. Tadi saya juga mengatakan ketika saya diskusi tentang terang itu, menghitung-hitung hari penciptaan dengan Bapak Uskup Vitus, itu juga belum sampai pada kata akhir. Kami sama-sama masih mencari ya, sebenarnya seperti apa. Tapi pertanyaannya lagi, kita kadang ya berpikir Injil Yohanes bicara tentang simbol begitu banyak. Tapi toh itu sudah jelas sendiri dikatakan di sini bahwa terang itu ya dalam Injil Yohanes menunjuk pada Yesus. Kadang-kadang kita perlu ya sesimpel itu supaya kemudian misteri yang lain bisa mulai tersingkap. Kalau saya pribadi sikap saya seperti itu. Bahwa kemudian kita refleksikan yang namanya terang dalam kisah penciptaan itu juga penting. Itu diciptakan pertama. Karena tanpa terang itu yang lain tidak akan tampak. Saya rasa itu baik juga kita kaitkan dengan Yesus dalam hal ini. Terangnya itu ada pada Yesus. Dan kehidupan kita yang kerap kali buta, seperti yang tadi Bapak katakan. Karena buta, kita butuh terang. Dan siapa yang bisa membawa terang itu? Dia Yesus. Kemudian, siapa yang bisa membuat kita melihat? Ya Yesus itu. Bahwa kemudian dalam Injil Yohanes muncul berbagai macam kata terang dengan konteksnya masing-masing. Saya rasa ujung-ujungnya akan menyatakan kembali sekali lagi. Dia mau menyatakan Yesus seperti apa. Dia yang akan membuat hidup ini terang, akan menjelaskan macam-macam hal dalam hidup kita lewat misteri-misteri yang juga harus kita gali sendiri. Untuk tanggapan saya tentang terang itu dulu, Pak. Berkaitan dengan Paskah tadi. Betul, Paskah orang Yahudi penebusan dan pembebasan. Saya menawarkan refleksi ini
sebagai persiapan Paskah, yaitu tadi yang seperti saya jelaskan kepada Pak Paulus, bahwa mari kita sama-sama jangan langsung menyimpulkan bahwa Paskah itu adalah peristiwa Yesus disalib, bangkit untuk menebus dosa. Itu betul, itu yang menjadi iman kita. Tapi di dalam misteri itu, dari peristiwa-peristiwa yang akan dihadirkan, itu kena ke kita secara personal seperti apa? Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, ketika kita mengikuti perayaan-perayaan dengan berbagai macam simbol yang ditawarkan itu kena dalam hidup kita seperti apa? Saya rasa juga kan salah satu cara membaca Injil Yohanes itu kan begitu ya, bahwa simbol-simbol dan apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes itu kena nggak untuk diri saya? Itu yang kemudian sering dikatakan bahwa Yohanes itu adalah Injil spiritual. Karena arahnya adalah pembangunan hidup rohani orang-orang yang sudah menerima Yesus. Bukan lagi seperti Injil Markus yang dengan jelas, gamblang, singkat, padat mengatakan siapa Yesus dan bagaimana menjadi murid Yesus misalnya. Tapi dalam Injil Yohanes kita diajak untuk masuk dalam misteri pengalaman bersama Yesus secara personal. Saya usul nanti ketika Jumat Agung kita baca Pasio. Kita baca teks kisah sengsara. Yohanes, bab berapa itu? 19, 20, 18, 19. Itu banyak sekali simbol, banyak sekali detail yang bisa kita kontemplasikan. Jadi Injil Yohanes ini mau mengajak kita lewat kisah sengsara itu mengalami Yesus. Lewat panca indera kita juga. Penjaga pintu. Kemudian dikatakan jam sekian. Waktu jaga pagi. Berdiri dekat pintu. Tidak mau masuk. Detil-detil yang semacam itu, saya rasa akan berguna bagi kita dalam olah rohani. Doa-doa kita. Agar nanti selama Paskah ada sesuatu yang baru yang akan menumbuhkan iman kita. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis untuk menempatkan diri sebagai seorang, bukan sebagai orang yang tahu segalanya, bukan sebagai orang yang kemudian memberikan tanda titik pada sebuah misteri, tapi justru membuka sebuah kalimat baru, sebuah kisah baru. Nah, kisah itu kisah antara kita dengan Yesus yang mau menceritakan betapa dia mengasihi kita lewat kisah sengsara. Saya rasa itu dulu tanggapan saya pada Pak Joli. Terima kasih. Terima kasih, Diakon. Terima kasih, Pak. Bu Rosita tadi mau bicara katanya. Aku mau meminta ini ya, Diakon ini kalau sharing bagus-bagus. Sharing dong Diakon. Bagaimana sampai sekarang sudah jadi diakon, apa yang penting kita di-sharingkan kepada kita, terutama inspirasi tentang Yohanes ini, Yohanes Pembaptis. Sharingnya bagus-bagus loh kalau tiap kali bawa homili. Ayo sharing di sini dong. Bagaimana bisa sampai posisi diakon ini, kita mau tahu gitu. Mungkin menginspirasi orang-orang lain, ibu-ibu yang punya anak, punya cucu di sini, gimana kita memberikan mereka contoh supaya ada diakon-diakon yang lain gitu ya Pak Toto ya. Ya, betul Bu Rosita. Panggilannya ya Bu Rosita ya. Jadi ini sharing panggilan gitu Bu ceritanya Bu. Sharing panggilannya diakon, bukan orang lain. Ya, Pak Toto lain, udah too late. Ya. Saya boleh minta waktu sebentar. Saya mau ke toilet sebentar ya. Sambil saya mikir mau cerita apa. Sebentar ya. Terima kasih. Stres loh diakon mau ke toilet. Agak bikin stres. Stres ada pala Ari Taurat Bu Elis di sini. Betul banget. Stres dah kalau di KKS.
Rosita mau tahu mau masukin anaknya ke sana, Ros. Telat. Kan Pak Toto Telat ya, paling Ros. gila. Cucu Enggak. kali Rosita. Aku masih ada Anak masih ada satu tuh, Rosita yang laki. Bujangan nih masih available nih Pak Toto. Iya, makanya. Oh gitu ya. Available masuk biara maksudnya. Masuk seminari. Seminari bukan biara susah. Seminari, iya. Aku nanti juga mau tanya dikit tentang itu yang berhubungan sama Rosita tanyakan kepada diakonnya. Baik, terima kasih pengertiannya. Saya juga grogi akhirnya karena pertanyaannya dari tadi itu betul-betul menantang. Saya itu kuliah itu mesti berguna gitu loh untuk menjelaskan dan bagaimana iman saya juga mesti ikut menjawab. Baik, Ibu, sebenarnya saya itu bukan pribadi yang suka cerita tentang panggilan saya karena panggilan saya itu gini-gini aja. Maksud saya bukan sesuatu yang istimewa. Pengalaman-pengalaman awalnya juga itu lazimnya anak muda awalnya Miss Dinar, kemudian dekat dengan Romo, pengen pakai jubah. Saya masuk seminari dengan motivasi seperti itu ketika SMA. Pengen mimpin misa, pengen tampil di depan publik, banyak orang, ngajar, kayak gitu-gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa sebagai seorang imam itu tampil di depan umum. Sebagai seorang diakon tampil di depan umum. Saya itu sudah masuk ke kalangan klerus. Sudah masuk dalam hierarki. Itu bukan karena karena cita-cita saya yang awal itu. Dan entah bagaimana Tuhan membelokkan itu. Dia pelan-pelan membentuk saya. Ini yang saya yakini. Dan karena saya yakin dia membentuk saya juga perlu belajar mendengarkan dia mau apa. Dan dengan begitu, pelan-pelan saya menempatkan dia sebagai pusat hidup saya. Dan bukan saya yang di pusat sebagai seorang diakon ini. Karena ya, gimana ya? Ya menjadi diakon nggak akan ada artinya. Menjadi imam tidak akan ada artinya kalau saya tidak hidup dalam Tuhan. Dan kemudian saya jadi bingung, Bu. Ini pertanyaan yang paling sulit karena saya harus sharing tentang hidup saya. Bahwa kemudian dia hadir dalam hidup saya lewat orang-orang di sekitar saya, lewat orang tua saya dan lain sebagainya, teman-teman saya, lewat tugas-tugas yang disampaikan pada saya, termasuk perutusan Kelapa Gading ini. Saya berusaha belajar dari Yohanes Pembaptis. Saya berusaha taat dengan apa yang dikatakan Bapak Uskup menyuruh saya ke sini. Dan sambil jalan di sini saya mencari sebenarnya Tuhan mau apa. Saya tidak mau cepat-cepat memberi tadi tanda titik dalam sebuah kalimat, tapi mungkin ada koma. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang selama saya di Kelapa Gading akan melengkapi apa yang kurang selama ini. Menegaskan macam-macam hal yang selama ini perlu ditegaskan. Seperti itu. Dan persis saya rasa Yohanes Pembaptis itu akhirnya punya kepekaan dan keberanian untuk taat setia kepada perutusannya sebagai saksi. Karena dia sendiri sudah mengalami bahwa Allah itu hadir dalam hidupnya. Dia mengasihi Yohanes Pembaptis dan tidak ada yang lain yang bisa dikatakan, tidak ada lain yang bisa dilakukan kecuali nurut sama dia. Perjalanan saya masih panjang. Mungkin suatu saat saya akan mengalami, bukan mungkin, pasti mengalami gejolak yang mungkin besar. Mungkin saya terpeleset, mungkin saya jatuh. Tapi setidaknya dari tokoh Yohanes Pembaptis ini, saya itu selalu diingatkan bahwa yang utama itu dia.
Dan kemudian bahwa kalau misalkan saya mengalami sesuatu, itu merupakan ajakan buat saya untuk semakin terbuka pada misteri-misteri yang mungkin dia singkapkan pada saya. Saya yakin Yohanes Pembaptis itu tidak akan bisa mengatakan ia harus makin besar, aku makin kecil, kalau tidak punya pengalaman pribadi akan Allah yang mendalam. Nah, yang tidak diceritakan dalam Injil. Tapi bisa kita bayangkan hidup dia sebagai pertapa dalam komunitas di dekat Sungai Yordan, di padang gurun. Hidupnya yang begitu sederhana, makan belalang, minum madu hutan, bajunya dari kulit binatang. Itu semua menggambarkan apa ya? Hidup yang sangat bergantung pada Tuhan. Pengalaman-pengalaman sebagai frater, pengalaman sebagai calon imam, ada kalanya itu saya diajak untuk masuk dalam momen-momen batas begitu. Ada saat di mana saya diutus, tapi nggak boleh bawa uang, nggak boleh naik kendaraan ke sebuah tempat, jalan kaki, dan mengandalkan belas kasih orang-orang di sekitar. Itu semua dibuat supaya saya bisa punya pengalaman bahwa Tuhan itu menyertai saya. Tuhan itu mengasihi saya dengan cara-cara yang kerap kali tidak bisa kita pahami. Dengan cara-cara yang sangat sederhana, tapi itu toh menyelamatkan hidup. Itu dulu, Bu. Kalau masih belum puas, Ibu, silakan tanya lebih spesifik biar saya bisa jawab. Itu, Bu. Terima kasih. Japri Boros. Diakon, saya mau tanya yang lebih spesifik. Ya. Seperti ini. Itu memilih ordo itu waktu di seminari menengah, seminari tinggi, dan apakah itu dikonsultasikan dulu dengan pastor provinsi atau uskup? Makasih, Diakon. Ya. Untuk pilihan itu pribadi, Pak. Pribadi tentu dibawa dalam bimbingan. Dan kami punya pembimbing rohani. Ketika di seminari menengah, waktu itu SMA gitu, Pak. Jadi sebelum jadi frater kami memilih, kami mau masuk ordo atau masuk keuskupan. Jadi imam diosesan, imam projo, atau menjadi imam biarawan. Ya. Itu. Setelah saya timbang-timbang, saya diskusi dengan pembimbing rohani, saya tanya orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan masuk diosesan, masuk uskupan, masuk projo. Jadi itu bukan pilihan instan, tentu dalam pilihan-pilihan, dan itu nggak otomatis, Pak. Kami tetap harus melamar, ada tesnya, dan itu bisa ditolak. Jadi itu momen-momen yang waktu itu saya sangat tegang, takut nggak diterima. Karena kalau nggak diterima, saya nggak ada bayangan, saya mau kemana habis ini. Tapi puji Tuhan, syukur pada Allah, dia masih berbelas kasih, memberi saya kesempatan. Dan karena saya meyakini itu sebagai apa ya, yaitu belas kasih Tuhan. Jadi saya jalani panggilan ini itu dengan semangat itu. Ini Tuhan sudah berbelas kasih pada saya. Dia sudah baik pada saya, beri kesempatan. Sekarang saya isi dengan rasa syukur dan terima kasih dengan menjalankan setiap tugas yang diberikan pada saya sebaik-baiknya. Begitu, Pak. Ya, makasih. Kasih, Pak. Diakon. Ada satu lagi cerita nih. Ini kejadian, bukan cerita, Diakon. Teman anak saya waktu itu ngelamar, bukan ngelamar ya. Dia mau masuk di salah satu ordo. Seperti dikatakan mesti dites apa. Dia ditolak. Tapi dia lalu kasarnya ngelamar di ordo lain. Bisa diterima loh. Dan sekarang udah jadi pastor. Oh, syukur pada Allah. Memang bisa juga begitu ya. Ditolak bisa. Di sini, ngelamar di sana bisa diterima. Gitu. Bisa. Jadi kadangkala ditolak juga karena mungkin ada karakter-karakter
yang lebih cocok di spiritualitas tertentu gitu Pak. Tapi bagaimananya itu ya tentu itu sesuatu yang rumit, kompleks, dan pertimbangannya banyak. Misalkan ada yang dia itu pengen hidup persaudaraan, itu menjadi sesuatu yang penting. Hidup miskin itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini akan cocok masuk misalkan ke Ordo Fransiskan. Akan lebih cocok ke situ daripada menjadi imam diosesan. Yang notabene lebih hidupnya dalam komunitas pastoral, punya karisma masing-masing sesuai dengan paroki dan keuskupannya. Atau misalkan ada calon-calon yang punya minat pada hidup intelektual. Itu ada beberapa tarekat yang concern di situ, pendidikan dan lain sebagainya. Itu nanti bisa masuk ke sana. Kadang nggak cocok satu sama lain. Orang ini ternyata pengennya jadi kontemplatif, jadi rahib, tapi ngelamarnya ke tarekat atau ordo yang aktif, yang maksudnya bekerja di tengah umat. Dia nggak cocok. Akhirnya bisa dia bergabung ke para rahib, misalkan di Rowo Senang itu Okso, karena lebih cocok di sana misalnya. Tapi sekali lagi Pak, meskipun kami punya pertimbangan, para penguji punya pertimbangan, selalu ada jalan-jalan yang tidak terduga. Ada saja misteri di sana. Santo Yohanes Paulus II itu mengatakan bahwa panggilan ini kurnia dan misteri. Dan saya yakin itu juga. Ini misteri Pak. Gitu. Kalau ditanyakan bisa? Bisa. Begitu. Diakon. Ya Pak. Saya tergelitik statement Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Anda masuk ke dalam panggilan projo ya karena Tuhan berbelas kasih. Ya. Pertanyaan saya, seandainya Anda tidak terima di mana-mana, apakah Tuhan tidak berbelas kasih terhadap Anda? Oke, Pak. Apa mungkin nanti jawabnya Anda kan, oh Tuhan rupanya punya rencana lain dalam hidup saya. Orang selalu punya alasan yang akan ngeles. Iya betul Pak. Saya rasa memang akhirnya begitu. Itu yang namanya refleksi. Kita akan selalu mencoba untuk menerima keadaan meskipun bergulat. Saya bersyukur karena saya diterima. Berarti apa yang saya cita-citakan ini ya masih sejalan misalkan dengan kehendak Tuhan. Jadi saya bisa bersyukur dan memaknai ini sebagai karya belas kasih Tuhan. Karena saya pengen, saya mohon, dan dia kabulkan. Tapi kalau misalkan kemudian di tengah jalan atau kemudian berubah, ya mungkin perkataan saya tentu akan lain. Kalau tadi Bapak mengatakan itu ngeles, untuk saya itu saya rasa bukan ngeles, tapi itu upaya setiap orang untuk memaknai peristiwa-peristiwa hidupnya. Dan bisa memang orang ngeles, mengatakan, aku nggak diterima, Tuhan jahat sama saya. Aku nggak diterima, orang-orang itu nggak tahu aja saya ini bisa ini dan itu. Tapi saya rasa saya tidak mau fokus ke situ. Ini pribadi saya ya Pak ya. Mau mengatakan itu sebagai sebuah ngeles, saya rasa juga nggak adil untuk orang-orang yang kemudian berjuang dan bergulat ketika akhirnya apa yang dia harapkan itu nggak kesampaian. Ada teman-teman saya yang akhirnya harus putus di tengah jalan karena para pembesar kami mengatakan sebaiknya ditunda dulu, mundur dulu. Ada teman-teman saya yang pengen jadi imam, tapi kemudian karena situasi keluarganya tidak memungkinkan, ada macam-macam tragedi yang terjadi, akhirnya dia memutuskan untuk mundur karena dia menjadi yakin bahwa Tuhan punya rencana lain. Dan ini masalah hati. Kita nggak bisa menghakimi satu sama lain. Dan saya rasa apapun yang kemudian dipilih, tanggapan yang diberikan, itu akan nanti pelan-pelan berkembang, terus diperbaharui. Dan itu yang namanya refleksi dan berusaha memaknai. Itu sih Pak.
Saya bukan maksudnya mau menjustifikasi atau gimana, cuman seringkali saya pun berhadapan dengan umat dan teman-teman dalam suatu peristiwa. Kadang-kadang Tuhan berbelas kasih sama saya, tapi pada satu sisi lain pengharapan yang sama tidak terjadi pada orang itu. Apakah Tuhan tidak berbelas kasih sama saya? Gitu loh. Tapi nanti kalau orangnya mengimani, oh Tuhan punya rencana lain. Kadang-kadang kesulitannya kayak misalnya suatu kecelakaan pesawat terbang, oh saya selamat, oh Tuhan berbelas kasih sama saya. Nah yang mati yang lain gak berbelas kasih apa Tuhan? Seringkali suatu pertanyaan timbul menjadi terus orang refleksi ketika dalam kesulitan, dalam pergumulan, belas kasihnya tuh di mana? Kok orang itu bisa melewati suatu proses kayak Anda bilang, oh sesuai dengan doa saya dikabulkan sehingga Tuhan berbelas kasih. Nah teman Anda yang disuruh stop belum berbekas kasih Tuhan itu. Sebab saya disuruh stop. Jadi seringkali pernyataan Tuhan berbelas kasih itu sebenarnya saya lebih setuju Tuhan itu berbelas kasih kepada kita semua. Gitu loh. Hanya mungkin Tuhan punya rencana yang spesifik terhadap setiap orang yang berbeda-beda. Menurut saya demikian. Cuma tergelitik tadi pernyataan diakon Tuhan berbelas kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya setuju dengan Bapak. Terima kasih. Pak Paulus belum terlambat kok kalau mau masuk seminari. Masih bisa Pak Paulus. Gue jadi adik kelasnya Tuhan juga berbelas kasih. Ayo masuk seminari Pak Paulus. Ya Borosita kita seneng kan kalau misalnya Paulus nantinya kelak jadi pastor gitu. Gue jadi juniornya Diakon Bernard dong. Loh, ya nggak apa-apa kan. Angkatannya di bawah itu. Mungkin Pak Paulus kalau aku sarankan mungkin jadi Yesuit ya. Karena Paulus kan ahli kitab suci, ahli macam-macam. Jadi Yesuit bisa ngajar loh Pak Paulus. Kalau Projo kan melayani umat gitu. Kalau Yesuit kan ngajar. Begitu kira-kira ya Diakon Bernard. OP Pak. OP itu pengajar Dominikan. Dominikan bisa, OFM juga bisa. Banyak ordo kok. Itu kalau yang melayani umat kan punyanya uskup, otoritas uskup. Kalau ordo kan ada itu pastor provinsialnya. Balik lagi kepada bintangnya Diakon Bernard. Saya semakin mengecil sesuai dengan temanya. Iya, jadi makin kecil bisa dimulai dari adiknya angkatannya Diakon Bernard. Saya serahkan kembali ke Diakon Bernard supaya saya semakin mengecil. Silakan. Silakan. Teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Ini udah boleh ditanyakan apapun ya Diakon Bernard. Silakan tuh. Bu Elis mau tanya atau gimana? Buat saya sudah sangat jelas tadi apa yang Diakon Bernard sampaikan, luar biasa. Terima kasih Diakon. Terima kasih. Cuman begitu, Bu Elis, itu bukan pertanyaan itu. Iya, nggak ada yang ditanya. Itu Pak Toto. Kenapa? Pak Harun. Ayo Pak Harun. Eti biasanya ada tuh, Bu. Bu Eti ada nggak di sini? Hadir ada. Ada ya? Pak Harun. Saya tidak mempertanyakan, hanya menyampaikan perasaan saya.
Boleh. Saya mendengarkan pemaparan dari diakon, saya sangat seger dan senang karena saya baru pertama kali mendengarkan pemaparan seperti yang ini. Dari hal-hal kecil, dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Injil Yohanes ini, beliau bisa mengungkapkan suatu refleksi yang sangat baru bagi saya untuk membawa saya masuk untuk mempersiapkan menyambut Paskah dari tokoh Yohanes Pembaptis ini. Karena sepanjang yang saya pernah ikuti pengajaran dari pastor-pastor lain gitu ya, saya ini baru pertama kali nih. Ya, ada misalkan bukan, saya baru sadar bahwa itu ada artinya, mempunyai makna yang tidak disangka-sangka. Ya mungkin saya orang yang awam ya, jadi saya merasa bersyukur malam hari ini saya mendapatkan sesuatu yang baru dan saya bisa juga merefleksikan mengapa Yohanes Pembaptis bisa begitu menganggap Yesus fokus, makin besar saya makin kecil. Kerendahan hati itu harus kita ada. Bukan hanya pantang dan puasa, itu pun membuka pikiran saya. Jadi orang yang berpantang dan berpuasa, walaupun serajin-rajin apapun, kalau dia tidak punya hati, mungkin pantang puasanya belum lengkap, belum sempurna. Itu saya mendapat refleksi dari pemaparan Diakon Bernard ini. Saya berterima kasih karena saya betul-betul mendapat kesegaran jiwaku. Terima kasih Pak Toto. Ya, makasih Pak Harun. Diakon Bernard, saya sharing dikit ya saya. Silahkan. Dulu waktu saya kecil, ketika masih sekolah di SD, SMP, saya itu kan bergaulnya dengan Yesuit. Saya itu mestinya pernah ditanya, kamu kepingin nggak ke seminari? Saya berpikir, saya punya tanggungan ibu, mama ya. Karena saya umur 3 udah ditinggal oleh papa. Adik saya perempuan. Saya waktu itu juga berpikir, kalau aku masuk seminari, nanti gimana ibu saya? Jadi saya nggak sampai berpikir mau ke seminari. Kemudian waktu saya masih SD, saya kan dibaptis di SD. Saya ditanya, kamu milih nama permandian apa? Saya pikir-pikir apa ya? Saya milihnya yang pujangga gereja. Ya kan, saya milih nama baptis saya Hilarius. Itu kan pujangga gereja, Hilarius itu. Nah, ya sampai sekarang ini saya jadi awam biasa aja. Saya berkeluarga, punya anak, punya cucu begitu. Terima kasih sharing saya, Diakon Bernard. Terima kasih Pak Toto. Untuk Pak Harun, terima kasih Pak. Saya bersyukur kalau ternyata apa yang saya tawarkan bisa menggugah sesuatu. Dan semoga cara tadi kita mencermati kata-kata, mungkin bisa juga jadi cara kita membaca kitab suci. Sehingga masing-masing dari kita pun, ini kan refleksi pribadi ya Pak, yang kemudian saya coba olah. Dan saya rasa setiap dari kita asal mau lebih cermat membaca kitab suci, pakai juga semua daya kemampuan dan pengetahuan kita, pasti akan muncul hal-hal baru juga yang akan menyegarkan jiwa. Terima kasih Pak Harun. Ya, inspirasi. Makasih teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, boleh nih. Saya tungguin beberapa detik. Kalau mau, kalau nggak ada, jangan dipaksa Pak.
Menunggu kereta ini. Menunggu kereta. Kalau nggak ada, kita mau mengakhiri pertemuan ini. Mungkin ada kita akhiri ya, Bu Rosita ya. Jamnya udah jam 9 kurang 1 menit. Ya. Kita akhiri, ada pengumuman minggu depan. Kita ada pertemuan yang tanggal 29 Maret yang akan dibawakan oleh Bapak Jarot hari Rabu depan. Teman-teman semua, terima kasih terutama kepada Diakon Bernard. Terima kasih banyak atas wejangannya, renungannya. Semoga di minggu-minggu depan lagi kita masih banyak bertemu lagi. Kita sangat mengharapkan pembahasan yang mendalam itu Diakon Bernard. Kalau diakon masih diakon belum boleh memberi berkat ya. Maaf. Bisa sih Pak, tapi ya berkatnya berkat diakon bukan berkat romo. Iya. Ya. Makasih Diakon Bernard. Teman-teman, makasih semua. Kita sampai ketemu minggu depan dengan acara Bapak Jarot. Makasih semua. Silahkan kalau mau live dari chat ini, silahkan. Makasih banyak. Tutup doa dulu dong Pak. Oh iya, sorry. Sebelumnya saya yang akan menutup doa deh. Ya. Boleh minta waktu sedikit Bapak? Oh ya, boleh. Nah, Ibu Bapak, Opa Oma semua, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk ambil bagian sama-sama belajar kitab suci pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi untuk tanggapan-tanggapan, masukan, dan feedback-nya. Sangat berguna untuk saya belajar ke depannya. Semoga lain waktu bisa ketemu, tapi jangan sering-sering. Biar ada itu nuansa lain gitu loh, Bu Rosita maksudnya. Ya. Kalau gitu. Ini Diakon Bernard, kita nggak sering-sering ketemu di Zoom, tapi kalau sering ketemu di gereja kan boleh. Silakan. Oke. Dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Diakon Bernard. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami melalui Diakon Bernard. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pertemuan ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan pertemuan ini. Demikian juga berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu semakin takwa kepada-Mu. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putra-Mu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu semakin nyata di bumi ini. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Berilah kami iman yang hidup dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Amin. Dan semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat terima kasih. istirahat.